Maka dari itu karena dia sama-sama 2 dikali 2 dikurang 1, 1, 2 dikurang 3 min 1, maka dari itu dan seterusnya. Selesaikannya selayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lewi Rato dalam pelajaran matematika peminatan. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Ya, standar kompetensi menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan logaritma dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen atau logaritma dalam penyelesaian pertidaksamaan eksponen atau logaritma. Indikatornya adalah menentukan penyelesaian pertidaksamaan eksponen a pangkat fx kurang dari a pangkat gx untuk a lebih dari 1, itu syaratnya ya. Dan kedua, menentukan penyelesaian pertidaksamaan eksponen a pangkat fx kurang dari a pangkat gx untuk a lebih dari 0 dan kurang dari 1. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan eksponen kuadrat. Bentuk a pangkat fx kurang dari a pangkat gx, syaratnya a lebih dari 1. Bentuk grafiknya adalah seperti ini. Sama dengan a pangkat x dengan syarat a lebih dari 1. Gambarnya seperti ini ya, dia monoton naik. Kemudian dari grafik berikut terlihat bahwa semakin besar nilai x-nya, semakin besar pula nilai y-nya. Oke. Untuk a lebih dari 1, kalau tadi lebih dari, kalau sekarang kurang dari, maka itu sama aja pangkatnya kurang dari pangkatnya ruas kanannya. Seperti itu. Contoh soalnya, tentukan semua nilai x yang memenuhi 3 pangkat 2x plus 1 kurang dari sama dengan 81. Penyelesaiannya 3 pangkat 2x plus 1 kurang dari sama dengan 81. 81 ini kita jadikan 3 pangkat 4 ya, karena 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Kemudian sama-sama absisnya adalah 3, berarti tinggal pangkat sama pangkat. 2x plus 1 kurang dari sama dengan 4, maka x sama dengan kurang dari sama dengan 3/2. Oke, sampai sini nyambung ya. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya, akar 5 dipangkatkan x pangkat 3 kurang dari 25 pangkat x kuadrat dikurang 3/4 x. Kemudian akar 5 ini adalah 5 pangkat setengah ya, sesuai pelajaran eksponen, karena dia 1/2 kali x pangkat 3 kurang dari 25 itu adalah 5 pangkat 2, maka dikurungin 2 kali x kuadrat min 3/4 x. Sama-sama absisnya adalah bilangan pokoknya adalah 5, maka dari itu sisanya adalah pangkat dengan pangkat, yaitu setengah x pangkat 3 kurang dari 2 dikali x kuadrat min 3/4 x. Kemudian dikalikan 2 semua, maka dari itu 2 dikali setengah x pangkat 3. Terus ini berubah jadi angka 4 karena pindah ruas, jadi min 4 kali x kuadrat, min 4x kuadrat. Kemudian min 3/4 x dikali 4, jadinya plus 3 karena pindah ruas ke sebelah sini.
Kemudian sama-sama mempunyai X, maka dari itu X yang kita keluarkan. X, ini pangkat 2 ya. X kuadrat min 4X plus 3 kurang dari 0. Maka dari itu faktornya X min 1 dan X min 3. Ini persamaan kuadrat. Kemudian nanti habis ini kita buat garis bilangan untuk menentukan mana plusnya, mana negatifnya, seperti itu penyelesaiannya. Oke, ini bisa kalian tulis benar salah atau biasa tulis plus minus, atau kalau mau pakai plus minus ya boleh. Nanti pakai plus minus, nanti di sebelah sininya adalah uji 0, uji titik 0 ya, benar. Kalau misalnya dia 0 semua. Kalau misalnya 1 dikali 1 min 1 0 juga, berarti 2 dikali 2 dikurang 1 2 dikurang 3 min 1, maka dari itu 2 dikali 1 dikali min 1 sama dengan minus, berarti angka 2 itu adalah minus. Nah, karena permintaan soalnya adalah kurang dari, berarti di sini kan minus plus minus, berarti sebelah sini adalah plus. Permintaannya adalah kurang dari, maka dari itu yang diminta adalah yang minusnya tadi. Nah, sebelah sini. Nah, ini nanti akan sebelah sininya seperti itu. Berarti himpunannya adalah X kurang dari 0 atau X lebih dari 1 dan kurang dari 3. Oke, contoh selanjutnya seperti di gambar bawah ini. Nah, kalau misalnya syaratnya, kalau tadi kan A lebih dari 1, kalau syaratnya adalah A lebih dari 0 kurang dari 1, atau A di antara 0 dan 1 sampai 1, maka dari itu garisnya monoton turun, semakin kecil dia. Oke, contohnya seperti ini. Setengah itu adalah 2 pangkat min 1, berarti minus ya. Nah, ini 128 2 pangkat 7. Maka dari itu karena dia sama-sama itu, berarti minusnya menjadikan tadinya kurang dari sama dengan berubah jadi lebih dari sama dengan, seperti itu. Nah, contoh yang kedua. Sama kayak tadi, kalau 25 berarti 5 pangkat min 2. Nih. Kalau kalian mau dia berubah tanda boleh, atau mau dipangkatin jadi 5 pangkat min 2 boleh. 125 adalah 1/5 pangkat min 3. Karena 5 kali 5 kali 5 adalah 125 ya. Seperti itu. Oke, sama dengan X lebih dari 19/7. Ini sisanya pangkat sama pangkat lagi. Kemudian soal selanjutnya. Oke, sekarang bentuknya yang kuadrat. Sama seperti persamaan eksponen yang kemarin. Cuman bedanya adalah ini tanda pertidaksamaan, kurang dari, lebih dari, dan seterusnya. Selesaikannya menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Contoh soalnya adalah seperti ini. 3 pangkat 2X dikurang 4 kali 3 pangkat X plus 1 dikurang 27 lebih dari 0. Maka dari itu penyelesaiannya seperti ini. Kita misalkan 3 pangkat X adalah Y. Y kuadrat dikurang 12Y ditambah 27. Nyambung ya. Nah, kok Bu bisa kayak gini? Nah, ini kan dia 2X ya. Kita dipangkatkan 2 kan, karena pangkat dipangkatkan menjadi perkalian. Terus ini 12 karena 4 dikali 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Seperti itu. Jadinya 4 kali 3 12. Bukan 4 kali 3-nya dari sini ya, tapi nanti dijabarkan lagi itunya. Jadi 12 kali 3 pangkat X. Nah, karena 3 pangkat X
adalah Y, kita misalkan Y kuadrat dikurang 12Y ditambah 27 lebih dari 0. Seperti itu. Nah, persamaannya seperti ini. Ketika ketemu Y kurang dari 1 dan Y lebih dari 9. Itu ya. Kita ubah lagi. Jadi 3 pangkat X kurang dari 1 dan 3 pangkat X lebih dari 9. Maka dari itu, nah, karena setiap bilangan apapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, maka dari itu bilangan pokoknya 3 pangkat 0. Nah, ini 9 adalah 3 pangkat 2. Dari itu X kurang dari 0 dan atau X lebih dari 2. Selanjutnya, nah, ini sama nih. 2 pangkat X plus 2 ditambah 4 pangkat X plus 1 kurang dari 288. Sama, kita pakai misal dengan sifat-sifat eksponen sebelumnya. Yang ini kita jabarkan jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2, yaitu 4, ya kan? Terus 4 pangkat X dirubah jadi 2 pangkat 2, jadi 2 pangkat 2X plus 2. Nah, seperti yang sebelah sini, berarti 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 2, yaitu 4 dikali 2X dikuadratkan dikurang 288. Sama-sama punya koefisien 4, kita bagi, bukan habis atau hilang ya, kita bagi 4 semuanya. Jadi 2 pangkat X dikuadratkan, ini tanda kuadratnya kurang ya teman-teman, sorry, ini dibalik, bukan, ini dibalik, terus ditambah ini 2 pangkat X dikurang 72, karena 288 dibagi 4 ada 72. Lanjut, berarti faktorisasinya adalah Y plus 9 Y min 8, bener nggak? Terus, maka dari itu ini garisnya dan karena ada di tengah-tengah, pakai uji titik ya biasa ya. Uji titiknya dari mana Bu? Dari sini, dari persamaan ini. 0, 0, min 72, min 72 kurang dari 0, benar. Berarti di antara ini adalah angka 0, berarti ini adalah yang sebenarnya di hasil B-nya. Seperti itu. Nah, ini 2 pangkat X sama dengan 0, 8. 2 pangkat X kurang dari 23. Nah, tadi ada pertanyaannya, kan Bu, ini kenapa 0 sih? Karena minus 9 itu nggak bisa. Terus ini kenapa 23? Ini 2 pangkat 3. Mohon maaf, tulisan salah. Berarti X kurang dari 3. Nah, ini ya. Kalau di sifat pertidaksamaan logaritma ini, A lebih dari 1, hasilnya ini sama aja kayak lebih dari sama dengan. Kemudian ini sifatnya kurang dari lebih dari. Dengan fungsi logaritma A log UX, definisinya adalah UX adalah lebih dari 0. Oke, nih tentukan penyelesaian dari soal ini. Ya, ini soal-soalnya. Ini penyelesaiannya, contoh soalnya. Ya, ini contohnya. Tentunya pakai syarat-syaratnya juga ya. Ya, yang pastinya
Jangan lupa gambar garis bilangannya nanti disatukan sehingga garis bilangan yang banyak irisannya itu adalah hasilnya, seperti itu. Oke, ya. Sama seperti yang tadi, syarat numerusnya ada, ruas kanan sama ruas kiri diselesaikan, ketemu lagi dengan arsirannya. Arsiran yang paling banyak irisannya adalah termasuk himpunannya, dengan pembacaannya adalah X di mana ini tanda garis mutlaknya adalah X di mana X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 2 dengan X anggota bilangan real, seperti itu. Ya, ini soal selanjutnya sama, pakai syarat juga, pakai ruas kanan sama ruas kiri juga. Nah, ini saya punya soal, kita coret-coret ya. Dialog X-2 kurang dari 2. Ya, kurang dari 2. Kemudian pakai sifat logaritma, ketika ruas kiri ada bilangan pokoknya 3 logaritma, maka dari itu yang ruas kanannya juga kita pasangkan. 3 log X-2 kurang dari 3 log 3 pangkat 2, karena 3 log 3 adalah 1. Benar. Nah, ini dicoret itu artinya dibagi ya, bukannya hilang atau habis. Nah, karena sama-sama punya 3 logaritma, jadinya sisanya adalah X-2 kurang dari 3 pangkat 2. X kurang dari 2, X kurang 2 kurang dari 9, X kurang dari 9 tambah 2 atau 11. Oke. Nah, jangan lupa selanjutnya pakai syarat. Syaratnya yang tadi ya, fungsi X-nya lebih dari 0. Berarti X-2 lebih dari 0. Ya, X-2 lebih dari 0. Berarti X lebih dari 2. Oke, selanjutnya kita buat garis bilangannya. Karena dia tidak sama dengan atau dia X kurang dari 11 dan X lebih dari 2, maka dari itu bulatnya adalah bulat kosong, bukan bulat penuh. Sudah belajar kan ya? Nah, X kurang dari 11 ke arah kiri dan X lebih dari 2 ke arah kanan. Oke, dibedakan biar kalian bingung. Jangan lupa bulatnya bulat kosong karena tidak ada tanda sama dengan. Maka dari itu kita arsir. Ya, kita arsir. Oke. Berarti himpunannya ada di tengah-tengah ya. Himpunan sama dengan X. Jangan lupa kalau tanda himpunan kurung kurawal. Pintar. X lebih dari 2, X dan X kurang dari 11. Gitu. Kalau kalian menambahin X anggota bilangan real boleh. Oke. Selanjutnya kita nomor B. 2 log X min 3 ditambah 2 log X plus 3 lebih dari sama dengan 4.
Nah, kemudian karena sifat logaritma pertambahan, jadinya kita kali ya. Masih kita tambahin dulu biar kalian gak bingung. Nanti kita rubah dulu, 4-nya berubah jadi 2 log berapa ya, supaya 2 log berapa yang hasilnya 4. 2 log 2 pangkat 4, atau mau langsung boleh 2 pangkat 4 adalah 16 boleh. Nah, terus 2 log. Nah, baru di sini kita tambahnya kita ganti jadi perkalian. Oke. Nah, x min 3 x plus 3 lebih dari sama dengan 2 log 2 pangkat 4, atau yang kalian udah kedein 16 boleh. Kemudian sama-sama mempunyai 2 log, jadinya x plus 3 x min 3 sama lebih dari sama dengan 16. Oke. Sesuai persamaan kuadrat, x kuadrat min 9 karena sama angkanya ya, dan dia cuma beda plus minus. Pada itu x kuadrat min 25, 16 nya yang pindah ya, 0, x min 5 x plus 5. Pinter, bisa difaktorin kalian. Lanjut, lebih dari sama dengan 0. Berarti x sama dengan 5 dan x sama dengan min 5. Ingat, ada tanda sama dengan. Kalau tanda sama dengan berarti bulatnya bulat penuh atau hitam semua, seperti itu. Kalau dia uji titiknya adalah x kuadrat, berarti 0 min 25 berarti minus, berarti 0 itu ada di antara titik min 5 dan 5, berarti yang minus adalah tengah-tengah, plus min plus. Nah, yang diminta adalah lebih dari, maka dari itu kita ke kanan dan ke kiri. Berarti, atau kalian yang sudah biasa menghafalkan, kalau dia lebih dari, maka dari itu jawabannya akan atau berpisah. X kurang dari sama dengan min 5 dan x lebih dari sama dengan 5. Tentunya jangan lupa tulis kata syarat numerusnya. Syarat numerusnya adalah fungsi lebih dari 0. Itu x min 3 lebih dari 0. X lebih dari 3, pintar. Dan x plus 3 itu bulat numbering ya. X plus 3 lebih dari 0, berarti x lebih dari min 3. Oke, sekarang kita satuin gambar garis bilangannya. Gambar garis bilangannya kita satukan. Berarti min 5 dulu. Oh, ini kita pisah aja, boleh. Kalau saya sih lebih enak dipisah. Kalau kalian mau disatuin boleh, sama aja. Ini
gambar garis bilangan dari syarat numerus ya. Kalau yang ungu ini gambar garis bilangan dari yang ruas kanan sama ruas kiri. Nah, sekarang baru garis bilangan seluruhnya. Kalau kalian mau langsung, nggak mau kerja 2 kali 3 kali, silakan. Jangan lupa yang satu adalah dia tidak menggunakan tanda sama dengan, berarti bulatnya bulat kosong. Yang dia pakai sama dengan adalah bulatnya bulat penuh. Tuh, jangan lupa dibedakan. Nanti pun di himpunannya dibedakan. Jikalau himpunannya sama, arsirannya banyak. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, maka arsiran yang paling banyak adalah di 5 ya, lebih dari 5. Ada 3 garis bilangan tuh sekarang. Lebih dari 5, 6, 7, dan seterusnya. Maka dari itu himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 5. Himpunan penyelesaian. Tanda sama dengan, jangan lupa. Kenapa? Karena yang lagi di arsiran paling banyaknya adalah bulatnya bulat penuh. Oke, bisa? Oke. Semoga bisa. Kita lanjut nomor C, bagian C. Bagian C itu 2 dikali log X. Kalau dia nulisnya log X doang, berarti bilangan pokoknya adalah 10. Jadi kalau bilangan pokoknya 10, kalian boleh nulis 10 log X atau log X saja boleh, sama saja. Cuman perlu kalian ketahui bahwa tulisan log X aja berarti bilangan pokoknya adalah 10. 2 dikali log X kurang dari sama dengan log 2X ditambah 5 ditambah 2 dikali log 2. Oke. Beda ya, bukan 2 log 2 tapi 2 dikali log 2. Tuh. Nah, log X kuadratin, 2-nya pindah jadi pangkat. Nah, ini log 2X tambah 5 ditambah log 2 pangkat 2. Tuh. Kita berubahin menjadi pangkat. Nah, log X kuadrat kurang dari sama dengan log. Nah, kita perkalian boleh langsung, boleh dijabarkan satu-satu. 2X plus 5. Langsung aja ya, kali 4. Kemudian sama-sama mempunyai log di ruas kanan maupun ruas kiri, maka dari itu kita bagi. Jadi sisanya X kuadrat saja dikurang sama dengan, kurang dari sama dengan 8. 4 kali 2 8X ditambah 4 kali 5 20. Nah, kita satuin. X kuadrat min 8X min 20 kurang dari sama dengan 0. Oke, faktorisasinya berapa? X berapa? Min 10. Pintar. Berarti sebelahnya adalah X plus 2. Karena min 10 tambah 2 minus 8. Oke, kita buat garis bilangannya yang ini. Berarti X sama dengan 10 dan X
atau X kurang dari X sama dengan min 2, sorry. Nah, uji titik 0. Berarti 0-nya ada di negatif. Plus, min, plus. Yang diminta adalah kurang dari, maka dari itu yang diarsir yang tengah. Jangan lupa bulatnya bulat penuh karena tanda sama dengan. Kurang dari sama dengan. Oke, lanjut ke syarat. Sama halnya seperti tadi, yang fungsinya kita masukkan ke syarat. Yang fungsi pertama adalah X aja, X pangkat 1. X pangkat 1 berarti lebih dari 0, langsung ya. Yang kedua, yang ada X nya 2X ditambah 5, lebih dari 0. Berarti 2X lebih dari min 5. X lebih dari min 5 per 2 atau min 2,5 boleh. Nah, lanjut kita buat garis bilangannya. Ini garis bilangan yang syarat dulu, min 5 per 2 dan 0. Nah, ya bulatnya bulat kosong karena tidak ada tanda sama dengan. Karena lebih dari, sorry, kita ini dulu, nanti disangkanya bulat penuh. Kita ubah dulu ya. Oke, nah, ini bulat kosong. Oke, nah baru kita satuin. Kalau kalian mau gabung satu garis bilangan boleh, dipersilakan. Lanjut, min 2,5 dulu ya, atau min 5 per 2 dulu, baru tulis min 2, kemudian 0, kemudian 10. Jangan lupa tanda bulat penuh sama bulat kosongnya ya. Nah, yang bulat penuh dulu biar gampang. Dari garis bilangan yang pertama, kemudian bulat kosong dari garis bilangan kedua. Ya, anggap aja rapi. Nah, berarti arsiran yang paling banyak atau yang beririsan paling banyak adalah antara 0 sampai 10. Ya, pintar, kita arsir seperti itu. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X biasanya nulisnya dari X ya. X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 10. Oke, paham teman-teman? Lanjut, kalau paham kita soal yang terakhir, soal D. Ini dibacanya apa yo? Ya, ini dibacanya 2 log kuadrat X. Bu, apa sih bedanya log kuadrat X sama log X kuadrat? Kalau log kuadrat X berarti logaritmanya 2, log X dan log X. Tapi kalau logaritmanya ada 2, sorry, berarti log X log X gitu. Nah, kalau misalnya log X kuadrat berarti log XX. Itulah pokoknya. Nah, ini karena yang paling depan adalah nanti bakalan jadi log X dikuadratkan, jadinya 2 log 2X ini kita pecah jadi 2 log 2 ditambah 2 log
X. Gitu ya sifat logaritma, jangan lupa. Oke, lebih dari 2. Yang kita rubah masih yang di tengah. Oke, kemudian 2 log kuadrat X tambah 2 kali 1, 2 log 2 tambah 2 log X. Lanjut. Ditambah 2 kali 1 ditambah 2 dikali 2 log X. 2 kali 2 log X. Oke. Lebih dari, ya kalau kalian tadi nggak ngerubah jadi 2 log 2 pangkat 2 juga nggak masalah. Jadi tetap ya angkanya tetap 2 juga. Karena ini nanti kita pakai pemisalan. Oke. Kita misalkan jadi kalian paham dulu sampai selesai. Lalu kita misalkan Y sama dengan 2 log X. Setiap yang 2 log X berarti kita jadikan Y, maka dari itu jadi Y kuadrat ditambah 2Y lebih dari 0. Maka dari itu Y kali Y plus 2. Oke, Y-nya 0 dan Y-nya min 2 ya. Min 2 yang 1 0. Karena ini minta adalah lebih dari, maka dari itu yang plus. Uji cobanya jangan lupa. Uji cobanya pakai yang persamaan Y kuadrat plus 2Y. Oke. Contohnya 1 ya, 1 tambah 2, 3, 1 kali 3, 3. Maka dari itu 3 benar lebih dari 0. Maka dari itu tanda positifnya di ke arah 3. Nah, penyelesaiannya adalah X kurang dari min 2 dan Y lebih dari 0, itu hasilnya. Nah, karena tadi Y masih dalam bentuk 2 log X, nah kita rubah lagi dulu.
Kalau 2 log X kurang dari min 2, maka dari itu X kurang dari 3 pangkat min 2. Nah, kalau 2 log X lebih dari 0, maka dari itu X dua pangkat 0 atau X kurang dari min 1/4, sorry tadi ya. Lanjut, X lebih dari 1 karena 2 pangkat 0 adalah 1. Oke, sampai sini nyambung ya teman-teman. Ya, itu deh. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, kita lanjut. Cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan nanya di grup WhatsApp kita. Untuk pembahasan soal latihan sebelumnya akan dibahas setelah teman-temannya sudah menyelesaikan latihan yang belum diselesaikan. Seperti itu. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kerjakan CBT yang disediakan di CBT 81. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.